بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. إياه نعبد وإياه نستعين. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب آت نفسي هداها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها ثم أما بعد. Ma'asyiral hadirin jamaah salat subuh Masjid At-Tahirin yang Allah Subhanahu wa taala. Di subuh hari Kamis ini kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi sehat walafiat. Salawat beriringkan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pekan yang lalu kita akhiri kajian tafsir kita di surat An-Nisa ayat 43. Maka di subuh hari ini insyaallah kembali kita akan melanjutkan kajian tafsir kita di surat An-Nisa ayat 44, An-Nisa ayat 45 dan 46. Kalau memang membutuhkan waktu kita, maka kita akan tafsirkan sampai 47. Sebelum kita mencoba mengkaji mentafsirkan ayat-ayat tersebut, alangkah baiknya kalau kita baca terlebih dahulu ayat-ayat yang akan kita tafsirkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara ila alladhina utu nasiban minal kitabi yashtaruna ad-dalalata wa yuriduna an tadillu as-sabil. Wallahu a'lamu bi'a'daikum wa kafa billahi waliyyan وَكَفَى بِاللَّهِ نَصِيرًا. مِنَ الَّذِينَ هَادُوا يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَاسْمَعْ غَيْرَ مُسْمَعٍ وَرَاعِنَا لَيًّا بِأَلْسِنَتِهِمْ وَطَعْنًا فِي الدِّينِ وَلَوْ أَنَّهُمْ قَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَاسْمَعْ وَانظُرْنَا لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَقْوَمَ وَلَكِنْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا. يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها
من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا. Ma'asyiral hadirin jamaah salat subuh Masjid At-Thahirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di ayat 44 di dalam surat An-Nisa ini Allah Subhanahu wa taala menceritakan dan menggambarkan kepada kita tentang apa yang terjadi pada orang-orang Yahudi ketika mereka diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa kitab suci Taurat di tengah-tengah mereka. Ada di antara mereka yang menerimanya dan menjalankannya. Ada pula di antara mereka yang menjual kitab Taurat tersebut, isinya dia jual hanya untuk mendapatkan pundi-pundi kehidupan dunianya. Makanya di ayat ini, ayat 44 dalam surat An-Nisa ini Allah berfirman, Alam tara ilal ladina utu nasiban minal kitab. Tidakkah engkau memperhatikan, tidakkah engkau melihat orang-orang sebagian yang diberikan kitab suci kepadanya, al-Yahud, atau yang dimaksud di sini adalah orang-orang Yahudi, yastaruna dhalalata, setelah mereka mendapatkan wahyu dari Allah, sudah mendapatkan kitab suci sebagai pedoman hidup mereka di sehari-hari mereka, yang mereka lakukan adalah yastaruna dhalalata. Dia lebih memilih, dia lebih membeli kesesatan dibandingkan hidayah. Dia lebih memilih kesesatan, yastaruna dhalalata wa yuriduna an tadillu sabil. Bahkan mereka juga menginginkan wahai Muhammad tersesat seperti mana kesesatan yang mereka lakukan. Artinya apa, ma'asyiral hadirin? Allah Subhanahu wa taala melaknat bagi seorang kaum, bagi satu kaum yang mana kaum tersebut sudah diturunkan pedoman kitab suci di tengah-tengah mereka, malah mereka tidak menjalankan kitab sucinya, malah mencari kesesatan yang kontradiktif, yang berlawanan dengan kitab suci yang diturunkan di tengah-tengah mereka. Selayaknya dan sepatutnya kitab suci tersebut dijadikan pedoman, dijadikan arahan, petunjuk untuk kehidupan mereka, ini malah dibuang, tidak diamalkan, malah lebih condong untuk melakukan satu aturan yang mana aturan tersebut bertentangan dengan Al-Quran itu sendiri. Salah satu contohnya adalah ketika di dalam Taurat disebutkan tentang diperintahkan mereka untuk menyembah kepada Allah Tuhan satu-satunya. Tiada Tuhan kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang mereka lakukan adalah sami'na wa asaina. Kami dengarkan perintah tersebut, wa asaina, kami tak mau menjalankannya. Ini ciri-ciri Yahudi ini, Pak. Dia tahu hukumnya tapi tak kalah begini. Sami'na wa asaina. Kami dengarkan perintah tersebut, wa asaina, kami tidak mau menjalankan perintah tersebut. Sedangkan orang yang beriman adalah ketika mendengarkan perintah, mereka mengucapkan sami'na wa ata'na. Kami dengarkan perintah tersebut dan kami pun menjalankan perintah-perintah Allah tersebut. Nah, mereka ini lebih memilih kesesatan dibandingkan hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala.
Diperintahkan untuk menyembah, malah mereka tidak mau menyembah Allah. Mereka sombong dengan dirinya. Seperti mana yang dikisahkan di surat-surat sebelumnya, Pak. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengangkat gunung Tur Sina di atas mereka. Wa rafa'na fawqahum tur. Kami angkat gunung Tur Sina di atas mereka. Kenapa? Karena selalu berjanji untuk beribadah, untuk taat, tapi tidak mau taat kepada Allah, tidak mau beribadah kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala murka lalu mengangkat gunung Tur Sina di atas kepala mereka. Sehingga mereka disuruh sujud, mereka pun bersujud. Ini berasal sudah saya ceritakan. Mereka bersujud bukan keningnya yang mengenai tanah, tapi bagian kirinya, kepala bagian kirinya mengenai tanah. Kenapa? Karena sekalian mereka melihat gunung Tur Sina itu betul-betul dijatuhkan atau tidak. Sakit takutnya. Kalau sujud jidat yang mengenai tanah, maka mereka tak bisa melihat apa yang ada di atas. Makanya mereka sujudnya dengan kepala bagian kiri atau kepala bagian belakangnya untuk melihat sekalian apa yang akan dilakukan oleh Allah. Betul-betul dijatuhkan enggak gunung tersebut, atau maksud kita cuma ancaman saja. Hanya saja mereka pada waktu itu kata iya, sami'na wa ata'na. Kami dengarkan dan kami taati. Setelah itu selesai, Allah turunkan mengangkat gunung Tur Sina, kembali lagi mereka ke habitatnya. Kembali mereka pada settingan awalnya. Kembali mereka pada kehidupan dahulunya. Sami'na wa asaina, kami dengarkan tapi kami tidak mau taati atas perintah yang diperintahkan Allah apalagi Rasulnya. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Wa yuriduna an tadillus sabil, bahkan mereka menginginkanmu wahai Muhammad pun ikut sesat seperti mana kesesatan yang mereka lakukan. Sudah sesat kepengen nyesat uang. Yang ini asli Pak, ada katingnya nambian. Biasanya umat dia sadar dia sesat, membiarkan orang yang ada dalam hidayah Allah dia bahagia melihatnya. Ini dia tidak bahagia, itu bahagia. Dia tidak bahagia melihat kita di jalan yang benar. Makanya mereka juga menginginkan mereka sesat dan orang-orang sekitarnya pun ikut tersesat. Pak, ayat ini kenapa disampaikan kepada kita? Bukan hanya ingin diceritakan keburukan orang Yahudi saja, tidak. Ayat ini diceritakan kepada kita untuk kita ambil pelajaran, untuk mengambil ibrah wal izah, untuk mengambil hikmahnya apa yang Allah inginkan dari ayat ini, sehingga Allah ceritakan tentang orang-orang terdahulu, orang-orang Yahudi yang tak mau mendengarkan perintah Allah. Mereka yang sudah diberikan kitab Taurat tapi tak mau menjalankannya. Yang bisa kita ambil hikmahnya adalah mari berupaya dan berusaha sekuat tenaga untuk mengamalkan apa yang ada dalam kitab suci kita. Allah turunkan kitab suci kepada Nabi Muhammad berupa Al-Quran, dan kita adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita dituntut untuk mengamalkannya. Bukan cuma dibaca wae tapi diamalkan pula. Ini khawatir kita dibaca juga tidak diamalkan apalagi. Berarti kita sisip dikit 11-12 dengan Yahudi kalau itu, Pak. Makanya ketika Al-Quran diturunkan sebagai petunjuk bagi manusia, hudal linnas, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Itu kitab suci yang Allah turunkan kepadamu, tidak ada keraguan di dalamnya, sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Di dalam surat Al-Isra Allah Ta'ala mengatakan bahwa Al-Quran itu hudan linnas, sebagai petunjuk bagi manusia. Nah, sudah diberikan petunjuk, maukah kita menjadikan Al-Quran itu betul-betul jadi petunjuk pedoman hidup kita? Kalau memang mau, itulah inti dari turunkan kitab suci kepada kita.
Tapi kalau kita tak mau, tidak ada bedanya kita dengan orang Yahudi. Sami'na wa asaina, kita dengarkan perintah, tapi tidak menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala. Salah satu contohnya, Pak. Salah satu contohnya, di dalam Al-Quran diberikan pedoman bagi kita bahwa amalan yang paling dicintai oleh Allah setelah beriman adalah sholat. Maka kita introspeksi, sholat kita bagaimana? Jangan-jangan sudah jam 5:15 kita belum sholat subuh. Padahal sudah kurang lebih 45 menit yang lalu subuhlah masuk. Jangan-jangan Al-Quran di tengah-tengah kita tidak pernah kita baca, apalagi kita amalkan. Jangan-jangan di dalam Al-Quran memerintahkan kita untuk menutup aurat ketika kita hendak keluar rumah supaya tidak terlihat orang ajnabi, tidak terlihat orang-orang asing tanda kutip yang bukan mahram kita atas aurat yang kita miliki. Disuruh kita untuk menutup aurat, lakukan atau tidak? Allah Ta'ala menurunkan hukum warisan di dalam Islam, dijalankan atau tidak? Allah memerintahkan kita untuk mengeluarkan zakat fitrah setahun sekali. Begitu juga zakat mal apabila haul dan nisabnya sudah sampai. Dijalankan atau tidak? Kesemuanya itu perintah-perintah Allah di dalam Al-Quran. Seandainya kita jalankan, alhamdulillah, memang itulah tujuan diturunkan Al-Quran sebagai pedoman hidup kita. Dijalankan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dikhawatirkan bahwa kita malah tidak melakukannya, kita tidak mengerjakannya. Kenapa? Karena mungkin keterbatasan ilmu kita, atau mungkin na'udzubillah menentang memang apa yang Allah perintahkan untuk dirinya. Yang banyak sekarang terjadi, Pak, penentangan adalah pada bab warisan. Begitu juga pada bab zakat mal. Itu masif, Pak, masif sekali. Banyak orang yang mohon maaf seharusnya dibagikan warisan belum galak dibagi dengan alasan wong tua kita sikok lagi masih ada. Kan banyak terjadi. Misal ya bapaknya meninggal, ibunya masih ada, tak usahlah dibagi ke warisan, masih ada mak kita, tak lemak sama mama kita. Misalnya, padahal mungkin ada saudaranya yang membutuhkan warisan dari bapaknya untuk buka usaha misalnya. Kita tidak tahu, kecuali hasil dari mufakat. Sudah kumpul adik-beradik, kejaknya adik baiklah kita bagi warisannya. Ngapo kesan sama mama, kau tak butuhnya duit kan? Tak, insya Allah masih cukup kau, masih cukup sudah. Kalau itu kita putuskan adik bayar bagi warisan, tunggu mama dan adik pulang. Bukan doa ke mama cuma tidak ya kan? Tapi kalau nak dibagikan, misalnya dibagikan omongnya sama aja, apa sudah bagilah. Kalau ada adik-beradiknya kepengen muka usaha, lajulah. Nah kadang kita putuskan enggak usah, padahal keluarganya ada yang tak butuh ini, Pak. Tak punya tunggu mama mati. Rupanya anaknya ini yang mati duluan dibandingkan mama. Terasa tak dia dengan warisan tersebut? Tidak terasa, padahal dia berhak mendapatkan warisan, lalu tidak dicicip dengan warisan karena mengharuskan mamanya mati dulu baru dibagi warisannya. Nah ini tolong dipikirkan matang-matang. Kasihan kita. Kasihan orang-orang yang membutuhkan tapi tidak mendapatkan haknya. Sama seperti zakat mal, Pak. Banyak orang-orang yang memiliki harta tapi tak mau dihitung-hitung. Itu aku hitung, jadilah aku sudah sedekah tiap hari. Lain sedekahmu, lain zakat malmu, Pak. Lain sedekahmu, lain zakat malmu. Selagi kita memegang harta, yang mana harta tersebut sudah sampai nisabnya, berapa nisabnya? 85 gram emas atau seharga dengan itu, ya. Maka nisabnya sampai, haulnya 1 tahun, maka berkewajiban kita kumpulkan semuanya, lalu kita hitung 2,5% yang kita keluarkan untuk zakat mal kita.
Ini banyak Pak, mohon maaf. Seakan-akan dia tak tahu bagaimana ancaman Allah. Allah Ta'ala berfirman, bagi orang-orang yang berkewajiban untuk mengeluarkan zakat malnya tapi tak mau mengeluarkan zakat malnya, hartanya nanti di akhirat dijadikan setrika Pak. Na'udzubillah. Hartanya itu di akhirat akan dijadikan setrika untuk menyetrika punggungnya. Fatukwa biha jibahum wa junubuhum. Disetrika punggungnya, dan setrika itu dari hartanya yang sudah dibakar di api neraka. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Ayo Ustaz, kalau mainnya lah ceritanya 2,5% tiap tahun habis tuh lah duit main kita. Yakinlah, zakat itu bukan menghabiskan duit, menambahkan lagi yang itu. Cuman tadi kita kurang baik iman, kita kurang iman banyak. Pak, di agama lain tuh sampai persepuluhan Pak, 10% berarti. Kita cuma 2,5%. Masih ingat kan? Waktu itu ada apa namanya tanda kutip sentilan dari situ, awak Islam cuma 2,5%, kita 10%, ya, sepersepuluhan kata mereka. Kita 2,5% saja susah. Dan yang diwajibkan tuh yang kira-kira sudah berduit, mana hartanya tersebut sudah kurang lebih senilai 85 gram emas. Yang masih dikit, berapa emas kamu? Cuma setengah suku. Ada duit tak dekati inilah. Itu pertama belum diwajibkan apa namanya zakat mal. Tapi kalau sudah senilai 85 gram itu berapa suku? Oke, begitu. Kurang lebih 12 suku setengah, kurang lebih 12 suku setengah. Karena 85 dibagi 6,7, satu suku itu 6,7 gram. Ya, jadi 85 gram dibagi 6,7 kurang lebih 12 suku setengah, 12,6 kurang lebih. 12 suku setengah lah. Yang punya emas 12 suku setengah, ya, maka berkewajiban dia setiap tahun ketika sudah sampai nisab dan haulnya untuk mengeluarkan zakat malnya 2,5% dari harga yang dia punya. Bapak Ibu hadirin, jadi ayat 44 ini menyinggung kita, Pak. Bukan hanya orang Yahudi disinggung, kita pun demikian. Untuk mengambil hikmahnya, jangan sampai Al-Quran diturunkan kita tidak menjalani apa yang Allah Ta'ala perintahkan di dalam Al-Quran, ya. Kalau tidak, maka sama saja kita lebih memilih kesesatan dibandingkan hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pak, sering sekali saya sampaikan, sepakam apapun kita menolak perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada satu titik kita akan menyerah, Pak. Pada satu titik kita akan menyerah. Aidah tak kalah, sudah lagi. Tapi pada satu titik kau akan menyerah. Kapan titik itu tiba? Ketika malaikat mau datang. Nyerah, Pak, dapat sangat ngapung. Sekuat apapun kamu, nyerah dulu. Sepakam apapun kamu, nyerah dulu. Sekaya apapun kamu, nyerah dulu. Nak ke Jerman sana berumat, nak ke Singapura sana, nak ke mana melajulah. Kalau memang ajal datang, nyerah dulu. Nyerah dulu. Nah, ketika sudah nyerah mati, baru nyesal. Ngapalah dulu aku tidak zakat, ngapalah dulu aku tidak puasa, ngapalah dulu aku tidak sedekah, ngapalah dulu aku tidak cak ini, aku tidak cak itu. Padahal dulu aku baca ngawi ke dia. Baru di titik itu kita akan menyerah senyerah-nyerahnya, Pak. Senyerah-nyerahnya. Dan waktu itu tidak baca balik lagi, Tuhan balik lagi kami, ke bukit ini, ya. Balik lagi ini ke kelurahan 26 meter, kecamatan Bukit Kecil. Balik lagi kami ke Bukit Kecil. Balik lagi kami Tuhan. Di rumah itu banyak duit, nak sedekah kita lalu. Balik lagi tak kira-kira. Tak balik lagi. Kalau daerah sini Pak, kubur ke daerah mana? Di Puncak Kuning. Tadi kubur ke Puncak Kuning, Tuhan balik lagi aku ke 26 meter. Tak dapat. Hari itu baru menyesal. Ya Allah, selama ini aku nyari duit untuk anak-anak aku baik, aku tidak dapat apa-apa. Kenapa? Karena uangnya tidak yang dia sedekahkan. Uangnya cuma jadi
warisan untuk anak-anaknya. Lemah kalau anaknya menggunakan uang tersebut di dalam kebaikan. Ini kita mati, anak kita dapat warisan, dijudikinnya loh. Berjudi, minum-minuman keras, ngolah betina. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Kita susah nyarinya, tidak dapat untuk kita, anak kita dihabis-habiskan tanpa dipakai untuk ibadah kepada Allah Ta'ala. Bapak Ibu hadirin, jadi di ayat 44 ini kembali Allah mengingatkan bahwa orang-orang Yahudi ya, mereka diberikan kitab suci oleh Allah berupa Taurat, tapi mereka lebih memilih kesesatan dibandingkan hidayah Allah. Bahkan mereka menginginkan ya orang lain Nabi Muhammad SAW, yang mereka menginginkan Nabi ya untuk sesat seperti mana mereka mengalami kesesatan tersebut. Di dalam ayat 45 surat An-Nisa di ayat selanjutnya adalah wallahu a'lamu bi'a'daikum. Kata Allah, Allah Maha tahu siapa musuh-musuhmu wahai Muhammad. Allah Maha tahu siapa musuh-musuh Nabi itu. Siapa musuh-musuh umat Islam itu. Allah Maha tahu. Mungkin kita Pak merasa sebulan kawan, sebulan teman, sebulan kolega, tapi Allah Maha tahu kau ini yang dianggap kawan tidak. Ini kawan, bukan kawan tapi musuh dalam selimut. Ini kau anggap kawan tidak, ini sebenarnya musuh. Allah Maha tahu Pak. Kenapa? Karena Allah Maha tahu isi hati kita masing-masing. Kita hanya bisa melihat apa yang nampak. Secara zahir kita lihat baru kita tahu jadi cerita. Tapi yang batin kita manusia tak tahu. Yang tahu urusan yang batin itu yang tersembunyi adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi wallahu a'lamu bi'a'daikum. Allah Maha tahu siapa saja para musuh-musuhmu. Para ulama menceritakan ayat ini bisa dari umat lain, bisa jadi dari umat yang mengaku Islam tapi dia munafik. Apa namanya? Tidak di hadapan Nabi cakap pakaman, di belakang Nabi nusuk dari belakang. Yang munafik di zaman Madinah. Kalau di Mekah Pak munafik belum ada. Ya kenapa? Karena kalau di Mekah uang masuk Islam itu beresiko. Jadi kalau memang dia masuk Islam berarti memang sungguh-sungguh dia Islam, tahan dari resikonya. Salah satu contohnya Bilal bin Rabah, Islam di Mekah berisiko dicambuk, disakiti, diintimidasi. Ada sahabat Nabi yang bernama Yasir, keluarga Yasir dibunuh, diintimidasi. Itu mereka Islam di Mekah loh. Mereka rela untuk diintimidasi, bahkan nyawa pun rela dilepaskan hanya untuk beriman. Nah yang ini imannya pakam-pakam. Maka di Mekah, karena di Mekah ini masanya ditekan, ya kalau masuk Islam banyaklah intimidasi dibandingkan keuntungan materi yang kita dapatkan. Makanya yang masuk Islam di kota Mekah itu rata-rata pakam. Tapi yang di Madinah, masuk Islam di Madinah, ketika Nabi lah pindah ke Madinah, Nabi sudah memiliki kekuasaan. Banyak orang ngetong kekuasaan lain Pak, yang penting aman, walaupun hati tidak beriman. Salah satu contohnya adalah Abdullah bin Ubay bin Salul, pimpinan orang munafik di kota Madinah. Kenapa dia ini masuk Islam? Perasaan sudah juga menceritakan di sini ini. Dulu sebelum Nabi hijrah ke Madinah, Abdullah bin Ubay bin Salul ini Pak, pembesar orang Yahudi, pembesar agama Yahudi di Madinah. Banyak pengajian-pengajian yang dia lakukan. Dari situ para pengikutnya ngunjuk perasa, ngunjuk inilah untuk makan sehari. Jadi cukuplah untuk kehidupan duniawi. Ketika Nabi Muhammad hijrah ke Mekah, hijrah ke Madinah, nah orang-orang pengikut Abdullah bin Ubay bin Salul kebanyakan Islam. Kalau Islam berarti meninggalkan Abdullah bin Ubay bin Salul, lebih condong kepada Nabi, maka duduk dia bersama Nabi. Maka pengajiannya Abdullah bin Ubay bin Salul sepi. Karena sepi, Abdullah bin Ubay bin Salul berpikir, ayah mainlah ceritanya lo gak makan ini. Jadi memang aku masuk Islam baik supaya pengikut-pengikut aku dulu balik lagi ke aku.
Jadi adu udang di balik godong-godong. Ya, adu udang di balik batu. Akhirnya Islamlah di hadapan Nabi Abdullah bin Ubay bin Salul. Walaupun niatnya bukan betul-betul menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah dan Islam, betul tidak? Niatnya tadi adu udang di balik godong-godong tadi. Makanya Abdullah bin Ubay bin Salul selalu membuat kericuhan, Pak. Ya, selama di kota Madinah, apalagi ketika hendak perang Uhud, ya. Orang-orang dari Madinah itu menuju ke Uhud, di basicnya kalau di asupnya kalau ya usah kita melok perang lokat di tornya mau baik itu uang banyak jumlahnya kita bikin alutsista yang pakai bagus kita cak inilah lokat setornya mau baik. Banyak yang mundur ke diri, hampir 300 orang. Ada yang mengatakan lebih dari 300 orang mundur. Tidak kalah meluk Nabi SAW perang pada perang Uhud tahun ketiga Hijrah di kota Madinah. Tidak kalah, ngaku karena dihasut oleh Abdullah bin Ubay bin Salul karena mereka mengatakan lokak nyentor nyawa baik gitu ke situ, mati baik gitu ke situ. Nah oleh sebab itu ma'asyiral hadirin, wallahu a'lamu bi'a'daikum. Allah Maha tahu siapa musuh-musuh kita. Siapa musuh kita? Apakah si fulan? Apakah kelompok A, kelompok B, kelompok C? Allah Maha tahu. Allah Maha tahu. Hanya saja Pak, kita ini kadang bukan musuh sebenarnya itu. Kita anggap musuh. Cuman saingan kecil Pak, kita anggap musuh. Contoh misalnya kan, minggu depan kita pilkada. Padahal sesama umat Islam kadang Pak dianggapnya musuh, tidak lagi berteguran. Nah kalau anak menang besok, pokoknya putus hubungan kita. Nah yang cak ini nganggap musuh padahal ini cuma saingan sementara. Namun untuk dipilih untuk nyari simpati masyarakat, mungkinlah ada gesekan dikit dari alur pemikirannya atau rencana kebijakannya, ada gesekan dikit biasa itu. Namanya kita lagi jualan, ya, jualan ide, jualan konsep. Kalau memang akhirnya sudah selesai, siapa yang dilantik, siapa tidak, jabatan tangan lagi, pelukan lagi, selesai. Kita nih kadang masya Allah, ya, sampai anak keturunan tidak lagi kawan sama pokoknya sudah, ya, itu haram sudah kawan lagi sama keturunan. La haula wala quwwata illa billah. Yang ini berarti kawan kita jadikan musuh, ya, musuh kita jadikan kawan. Nauzubillah subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lamu bi'a'daikum wa kafa billahi waliyya. Siapapun musuhmu wahai Muhammad, kafa billahi waliyya. Cukuplah Allah Ta'ala yang menjadi pelindung kita. Pak, kalau Allah yang melindungi, siapa nih musuh yang berani dengan kita? Kati Pak. Kalau Allah yang sudah melindungi, siapa lagi musuh yang akan memusuhi kita? Rugi itu. Maka yang menaungi kita, yang melindungi kita adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang ngedekeng kita, Pak. Sering sekali saya sampaikan. Kalau orang berpengaruh yang memberikan dekengan ke kita, rasanya tenangin. Kita tinggal satu komplek, Pak. Komplek itu ya RT-nya mamang kita, tenang kita. Mamang aku RT, ayo tenang ya kita Pak. Tenang gitu. Kita tinggal satu kelurahan, kelurahannya keluarga kita asli. Ya. Kalau ada proyek depan rumah terus, kalau ada perbaikan jalan depan rumah kita terus nyapa. Keluarga aku lurah. Ma itu juga di kecamatan, ma itu juga ke wali kota, ke kabupaten kota. Itu bupati, pedulur kami. Itu wali kota, pedulur kami. Sampai ke pucuk, sampai ke presiden. Jadi yang dekat dengan orang yang berpengaruh akan merasakan kenyamanan, keamanan. Kita berkawan sama Pak Kapolda, air tenang, se-Sumatera Selatan. Aman lah pokoknya, aman lah, ada apa-apa telepon naik, aman lah. Kita berkawan dengan Pak Kapolri, selesai. Senegara kita ini aman. Kamu nak ke mana, nak ke Papua, sana aman. Ngaku? Masih dulur kami, Kapolri. Sudah aman.
Tapi kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan perlindungan kepada kita, kemana baik kamu? Jangan ke dunia, jangan ke bumi, sampai ke Mars, sampai ke matahari, selalu aman. Kenapa? Allah yang menjadi pelindung kita. Maka dia ini mengatakan wa kafa billahi waliya. Cukuplah Allah yang menjadi pelindungmu. Kalau sudah Allah yang melindungi, tidak ada satupun lagi yang mampu menyakiti dan memudaratkan kita. Wa kafa billahi nasira, dan cukuplah Allah pula yang akan memberikan pertolongan. Sudahlah dilindungi, diberikan pertolongan lagi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa kurangnya? Kalau dilindungi, tapi kalahkan tak lemah. Inilah dilindungi, diberikan kemenangan pula oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tidak ada kata lain kecuali berserah dirilah kita kepada Allah. Kalau kita berserah diri kepada Allah, maka Allah pun akan melakukan apa yang seharusnya dilakukan. Allah akan jadi pelindung kita, sekaligus Allah akan menjadi penolong bagi kita kalau memang kita sudah berserah diri sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berserah diri itu Pak dalam artian tawakal. Tawakal makna yang sesungguhnya dari tawakal itu setelah berikhtiar lalu bertawakal kita kepada Allah. Maka yakinlah Allah yang akan melindungi. Yakinlah Allah yang akan menolong. Jangan khawatir dan jangan ragu atas pertolongan dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Masuk pada ayat selanjutnya, ayat 46 dalam surat An-Nisa. Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam ayat 46 ini kembali menceritakan tentang orang Yahudi, ya. Minal ladzina hadu yuharrifuna al-kalima 'an mawadhi'ihi wa yaquluna sami'na wa 'asayna wasma' ghairu musma'. Kata Allah Ta'ala, minal ladzina hadu, sekelompok orang-orang Yahudi, yuharrifuna al-kalima 'an mawadhi'ihi, mereka merubah makna kalimat dari tempat sesungguhnya. Apa maksudnya? Para ulama mengatakan yuharrifuna Taurata, mereka ini merubah isi Taurat. Isi Taurat begini dirubahnya untuk kepentingan pribadi dan golongannya. Yuharrifuna al-kalima 'an mawadhi'ihi, mereka merubah kalimat-kalimat yang ada, dialihkan kalimatnya kepada kalimat yang mereka lebih sukai, kalimat yang lebih menguntungkan bagi mereka. Yuharrifuna al-kalima 'an mawadhi'ihi wa yaquluna sami'na wa 'asayna. Bahkan mereka senantiasa mengatakan kami dengarkan perintah, wa 'asayna, kami pun akan bermaksiat, kami pun akan menolak, tidak mau patuh. Cuma dengar perintah, iyo patuh dak galak. Itu kata Allah, ya. Sudahlah mereka merusak atau merubah makna dari kitab suci mereka, menggantinya dengan kata yang lain, kalimat yang lain. Lalu mereka ini, kata Allah Ta'ala, ya, ketika dikatakan sami'na, mereka bilang sami'na, wa ata'na, mereka bilang wa asayna. Mereka dengarkan perintah tapi tidak mau menjalankan perintah. Wasma' ghairu musma'in, dengarkanlah kata Allah. Maka mereka bilang kami dengarkan tapi seakan-akan tidak kami dengarkan. Sama pecah kita marahi budak, ya. Kita marahi budak, sejam kita marahi, depan kita jangan dulu, padahal tidak dengar dia omongan kita. Banyaklah kali cuit-cuitnya apa. Kita marahi sejam depan kita hati. Liwat aja omongan itu. Masuk telinga kanan, keluar telinga kanan lagi, ya, mantul dia. Kalau masuk di telinga kanan, keluar telinga kiri, kalau dia masih ada yang nyangkut dikit, ya. Apalagi kalau dia masih banyak yang nyangkut. Tapi kalau masuk telinga kanan, mantul lagi, ini tak kata. Makanya sudah dimarahi, diceramai sejam, besok ngulangi lagi, udah salah lagi pada kesalahan yang sama. Kenapa? Tadi wasma' ghairu musma'in, disuruh untuk dengarkan, dia cacak dengarkan padahal tidak mendengarkan, ya.
wara'ina layyan bi alsinatihim wa ta'nan fid din. Bahkan mereka ini sanggup untuk berucap yang mana ucapan tersebut ta'nan fid dini, dia mengucapkan sesuatu yang dibenci oleh Allah, merusak ajaran agama. Apa itu, Pak? Salah satunya adalah ketika mereka disebutkan ya untuk ra'ina, ya untuk mereka mengatakan ta'atilah, mereka bilang ra'ina, tidak, kami tidak. Jadi dirubahnya kalimat ra'ina itu, ya. Di dalam surat Al-Baqarah itu sudah kita bahas di surat Al-Baqarah dulu. Oleh sebab itu, ma'asyiral hadirin, kembali Allah Ta'ala menceritakan kepada kita tentang orang Yahudi. Artinya jadi contoh yang tidak baik. Bukan contoh baik ya, contoh tidak baik. Kalau zaman sekarang mengatakan presiden buruk ya. Presiden, bukan presiden ya, presiden buruk ya. Sesuatu contoh yang tidak baik untuk dicontoh. Maka ini Allah Ta'ala menceritakan tentang keburukan orang-orang Yahudi yang selayaknya tidak kita contoh. Tapi Pak, Nabi sudah mengingatkan kita dulu 1400 tahun yang lalu. Nabi mengatakan la tattabi'annahum, kalian pasti akan mengikuti langkah-langkah mereka. Shibran bi shibrin, sejengkal demi sejengkal, zira'an bi zira'in, sehasta sehasta, sampai mereka masuk lubang lubang kadal gurun ya. Mereka akan masuk juga, kalian akan masuk juga ke lubang kadal gurun tersebut. Para sahabat bertanya, ahumul yahudu ya Rasulullah, apakah mereka yang kami belok itu Yahudi? Kata Nabi, siapa lagi? Artinya apa, Pak? Di akhir zaman ini kita diuji oleh Allah Ta'ala. Maukah kita mengikuti para nabi atau mengikuti orang Yahudi? Dan kenyataannya, mobil khusus orang-orang yang tidak faham tentang agama, mereka lebih condong ke sana dibandingkan ke para nabi. Mereka lebih condong ke Yahudi dibandingkan ke para nabi. Apa maksudnya, Pak? Kalau urusan dunia, mohon maaf Pak, Masya Allah, alangkah royal dia. Contoh barang nih Pak, contoh barang. Urusan dunia, jangannya nado ngajak CK kita organan. Jadi CK kita organan. Misalnya, ada ponaannya nikah, karena tak kasih duit nak organan, aku jadi ngeluarin duit untuk organ, katanya. Aku jadi bayar organ itu berapa dia? Berapa organ? 4 juta. Sudah 4 juta. Aku ngeluarin duit untuk organ. Kalau masalah organ, duluan dia Pak. Tapi kalau masjid butuh dana, jangan. Ada list sumbangan nak maulid, sumbangan nak Isra Mi'raj, sumbangan nak Muharraman, atau sumbangan untuk Ramadan, misalnya buka puasa. Di list datang ke rumah-rumah. Ya Allah, ya Rabbi, ngeluarin duit 100.000 lagi susah dia Pak. Aman ada duit 20 baik. Boleh nak katik lagi dompet 20 ada itu selembar merah, lah dengan terpaksa. Na'udzubillah, subhanallah. Tapi kalau urusan cak tadi 4 juta, tidak berpikir lagi dia. Wayang 4 juta, laju lah. Yang penting organ gitu, ladas gitu, penyanyi gitu. Na'udzubillah, subhanallah. Ya Allah, masjid butuh dana untuk karpet dia punya becak tak tahu. Masjid butuh dana untuk nyuci AC misalnya, cecak tak tahu gitu. Tapi kalau urusan yang cek itu organ lah, apalah, inilah, duluan dia. Na'udzubillah, subhanallah. Sedikit kita sudah masuk pada lubang-lubang kadal-kadal gurun itu Pak. Ya. Na'udzubillah, sudah mengikuti selangkah demi selangkah, sehasta demi sehasta orang-orang Yahudi. Na'udzubillah, subhanallah. Maka bukannya tak boleh Pak nyumbang, tak apa-apa silakan. Cuma paling tidak kamu tuh seimbang baik. Urusan dunia oke, kamu baik, urusan akhirat juga kamu baik. Jangan urusan dunia cak royal nian, urusan akhirat Masya Allah alangkah pelit manusia. Alangkah pelit manusia.
Kalau urusan ini urusan itu tidak galak, tapi urusan ibadah susah niat dia. Ya, kalau diajak oleh anaknya misalnya, ayo kita liburan ke Eropa, woi, laju, berapa yang bayarnya? Jadi diajak umrah, banyak alasan lagi dulu lah, ini dulu lah, itu dulu lah. Na'udzubillah subhanallah. Hati-hati, mari kita bermuhasabah. Jangan sampai kita ini termasuk pengikut-pengikut kadal-kadal tersebut yang kata Nabi Sibron kami kamu ikutinya sejengkal demi sengkal, tapi melalaikan perintah-perintah Allah dan para Rasulnya. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, kata Allah Subhanahu wa taala, ya, walau annahum qalu sami'na wa ta'na, seandainya mereka mengatakan sami'na wa ta'na, kami dengarkan perintah lalu kami taati, wasma' wanzurna, dengarkan dan lihatkanlah, lakana khairan lahum, kata Allah pastilah itu lebih baik bagi mereka ketika mereka mengatakan sami'na wa ta'na. Tapi kata Allah, ya, walakin la'anahumullahu bikufrihim, Allah melaknat mereka atas kekafiran yang mereka lakukan, fala yu'minuna illa qalila. Allah Ta'ala mengatakan mereka itu tidaklah beriman kecuali hanya segelintir saja. Na'udzubillah subhanallah. Jadi jangan sampai kita mengatakan sami'na wa asaina, kami dengarkan tapi kami tidak mau taati. Yang kita diperintahkan sami'na wa ta'na, kami dengarkan dan kami taati perintah-perintah tersebut. Bapak Ibu hadirin wal hadirat, saya kira cukup saja dulu materi pada subuh hari ini sampai di sini pada ayat 46 dalam surat An-Nisa. Insyaallah di pekan yang akan datang kita akan lanjutkan lagi dari ayat berikutnya. Sebelum kita akhiri, kita coba buka sesi tanya jawab. Yang ingin bertanya di antara Ibu. Silakan Pak Kedua, silakan. Izin bertanya Ustaz, kalau kita berbisnis dengan orang munafik, gimana Ustaz? Dilanjutkan apa dihentikan? Karena orang itulah yang punya barang. Nah, terus yang kedua Ustaz, sekarang fenomena paling air dan listrik sudah banyak dan tidak merasa berdosa. Kalau sekolah tersebut pakai airnya dipakai buat mandi dan untuk wudhu, dari hasil mencuri tersebut, dan terus listrik tersebut Ustaz dipakai untuk penerangan dari hasil air tersebut. Nah, apakah sholatnya sah atau tidak sah sama sekali Ustaz? Terima kasih Ustaz. Baik, pertama kita berbisnis dengan orang yang bukan orang yang termasuk orang taat ya, mau kafir, kamu munafik, dan lain sebagainya. Jawabannya tidak jadi masalah. Itu urusan bisnis duniawi. Bermuamalah dengan mereka tidaklah artinya lalu dilarang. Boleh-boleh saja. Ya. Apalagi kalau memang dia yang punya barang, nggak ada lagi yang punya barang kecuali dia, maka kita bekerja sama dengan dia pada urusan bisnis. Tidak jadi masalah. Tidak ada keharusan harus berbisnis sesama kita, beda. Silakan. Urusan dunia silakan. Tapi kita harus mewaspadai karena dikhawatirkan mereka ada gudang di balik godol-godol tadi. Ya. Ujung-ujungnya ngajak kita ke ajaran agamanya, ujung-ujung ngajak kita ke alirannya. Yang itu yang kita harus waspadai. Selama yang kita lakukan adalah hanya urusan bisnis, tidak jadi masalah. Tidak jadi masalah. Jangan karena orang munafik, kafir pun kalau nak berbisnis dengan kita laju. Ya, silakan, tidak jadi masalah. Yang penting tadi kita harus tahu batasan-batasannya dan tetap pasang kuda-kuda. Tetap kita mewaspadai karena dikhawatirkan mereka ada hajat-hajat lain di luar itu, ada hajat untuk mengajak kita dan lain sebagainya. Jadi jawabannya tidak apa-apa berbisnis dengan mereka. Yang penting kita harus tahu batasannya. Itu satu. Yang kedua, ketika orang mencuri air, mencuri listrik, ya asli Pak, yang namanya pencurian itu haram. Tapi ini kan duit negara, aku juga bayar pajak. Ya memang punya negara dan kau bayar pajak, tapi bayar pajak lain dengan beli PLN, beli listrik, beli baju dan sebagainya. Haram mencuri listrik dan mencuri air, haram.
Lalu apakah sah ibadah yang kita lakukan menggunakan komponen tersebut? Misalnya tadi kita nak sholat wudhu dulu, dan wudhu ini kan menggunakan air curian dari ledeng PDAM misalnya. Apakah sah sholat kita? Kalau masalah sah tidak sahnya insya Allah sah. Cuman bernilai atau tidak sholatnya yang itu kita tidak tahu. Karena wudhu itu dengan air, oke? Wudhu sah wudhunya. Betul apa yang harus dibasuh dia basuh, apa yang harus diusap dia usap. Jadi wudhunya sah. Ya. Tapi bernilai tidak wudhunya itu yang tidak tahu kita. Sama seperti sholat. Dia sebelum itu wudhu. Sholatnya ini sampai tidak kita katakan sah sholatnya karena tidak ada sesuatu yang membatalkan sholat. Ya. Sah sholatnya, cuma bernilai atau tidak, dapat pahala tidak sholatnya tadi, kita tidak tahu. Karena asal muasal yang didogawi itu haram kalau. Makanya hati-hati sekali. Ya. Makanya kalau ditanya sah atau tidaknya, ya kita katakan sah sholatnya, cuma tadi dapat poin atau tidak. Dapat poin tapi tidak. Jangan-jangan sholat kita bukan dapat poin, dapat usul lagi. Ada apa? Berani kau sholat. Gak ada Tuhan menggunakan sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Makanya sisi dikit bukan poin, malah berusul lagi ada. Nah, jadi kalau masalah sah atau tidak sahnya, insya Allah sah wudhunya, insya Allah sah sholatnya. Cuman berpahala atau tidak apa yang dia lakukan, yang itu yang tidak bisa kita pastikan karena Allah Maha Tahu. Allah Maha Tahu ini air dari curian, ini baju digosok dari hasil listrik, setrika yang hidup, setrika coloki di listrik ini listrik curian. Nah, Allah Maha Tahu kalau itu. Allah Maha Tahu. Jadi fattaqullah, bertakwalah kita kepada Allah Ta'ala, jangan mudah-mudah ya. Jangan mudah-mudah. Pak, jangan bilang uang mencuri itu akan kaya. Asli Pak, takkan pernah dia kaya. Walaupun secara materi duitnya banyak, tak puas. Lebih baik kita cari yang halal walaupun dikit tapi puas insya Allah. Puas kita. Kenapa? Walaupun dikit, apalagi tunjuk banyak, halal pula tambah jadi puasnya. Jadi kalau pencurian itu Pak, nak dikit nak banyak asli, masih miskin pulau itu walaupun secara materi duitnya banyak. Kenapa? Tidak puas, hatinya merasa kurang terus. Tapi kalau yang kita dapatkan dari sisi halal, dari nafkah yang halal, rezeki yang halal walaupun sedikit kita merasa ada kepuasan di dalamnya, ada rasa kepuasan di dalam. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Yang lain. Ibu, masya Allah, ibunya nyantai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ustaz, bagaimana kata Ustaz kan kita berada di apa namanya itu selalu ditanggung oleh Allah, ingat Allah. Kalau bagaimana hukumnya kalau kita selalu diuji? Nah, bagaimana menyikapinya? Baik. Ujian itu salah satu, kalau memang kita beriman ya, lalu diujian salah satu cara Tuhan untuk sayang dengan kita. Karena biasanya Pak, kita diuji itu semakin ingat dengan Allah. Jadi kita kalau diuji oleh Allah, yakinlah ujian itu pasti bisa kita lalui, pasti. Karena tidak akan pernah mungkin Allah memberikan ujian kepada hambanya yang mana hamba tak mampu menjalani ujian tersebut. Ustaz, beratnya ujian ini berarti iman kamu pakam. Iman kita pakam. Kenapa? Karena muncul ujian yang berat-berat. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Ankabut ayat 2, ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah mereka itu mengira bahwa setelah mengucapkan kami beriman lalu dibiarkan saja tanpa diuji? Pasti akan diuji. Setiap iman kita naik, ujian tambah naik. Sama mencak kita sekolah Pak. Budak level kelas SD pasti ujian dia level SD karena dia level SD. Kalau budak SD ujian level SMA yang buat soal buyar. Tak tu kalau berapa jarak bumi ke langit, berapa jarak bumi ke bulan, budak SD belum belajar itu. Jadi
iman kita sampai segini. Berarti Allah uji sampai di situ baik kadar iman kita. Kalau misalnya baik beratnya Ustaz, ini beratnya ujiannya, berarti Allah tahu iman kamu itu tinggi. Jadi ketika diuji oleh Allah Ta'ala, selain mengucapkan innalillah, mungkin tidak ada salahnya mengucapkan alhamdulillah. Kenapa? Karena kita diuji oleh Allah seberat itu, berarti iman kita insya Allah selevel dengan ujian yang diujikan kepada kita. Jadi kalau memang kita beriman, ingat Allah terus, ujian tak sudah, memang cari pula wong diuji, wong yang beriman itu pasti diuji. Ustaz, tapi wong situ lemah nian dah, seorang indah, aku indah, ujian tak kati. Mama no dia nak ujian, sekolah lagi indah. Yang sekolah inilah yang melok ujian, yang tidak sekolah, nak cak mano beda ke melok ujian. Artinya yang beriman inilah yang diuji, yang tidak beriman itu apa lagi diuji lah, tahu kafir dia. Makanya banyak-banyaklah kita kembali kepada Allah. Ketika ujian datang, kita meminta pertolongan kepada Allah agar supaya diselamatkan kita dari ujian tersebut, keluar dengan selamat. Ya, tidak akan pernah mungkin kita bebas dari ujian sampai kita mati. Ya, malah mati selesai ujiannya. Karena memang di dunia ini adalah darul ibtila. Dunia ini adalah tempat kita diuji. Di akhirat baru tempat pembalasan. Ya, selama di dunia ini ketika diuji, maka wajar baik kita tinggal di dunia. Cuma tadi ujian itu bukan hanya yang tak lemah, yang lemah pun sebagai ujian. Yang sedang sakit sedang diuji, yang sakit, yang sehat pun ujian, Pak. Kita yang sehat hari ini alhamdulillah, ini diuji gitu. Aku unjuk kamu kesehatan, kamu pakai untuk ibadah, aku tidak. Diuji gitu. Bukan baik yang diuji tuang miskin yang susah makan, adik siang tak tahu dia makan apa. Kita yang berduit pun diuji. Kita punya duit ini galak sedekah, aku tidak. Kita mengeluarkan ini, aku tidak. Kita amalkan itu, aku tidak. Semuanya kita diuji, apapun bentuknya. Jadi kalau kita bilang tapi yang diuji aku baru tidak, si pula juga diuji, cuma beda Pak ya ujiannya. Kita mungkin diuji dari penyakit, si fulan sana diuji dari keluarganya. Kita mungkin diuji dari kemiskinan, si fulan rupanya diuji dengan hartanya. Banyak pokoknya. Jadi setiap kita pasti diuji, apalagi kalau kita mengaku beriman, pasti akan diuji. Kapan ujian itu selesai? Ketika kita meninggal dunia. Kalau sudah meninggal, selesai. Pintu ujian ditutup, tinggal siap-siap menerima rapor. Yang namanya ujian, sarotulah Pak. Sarotulah. Ya. Budak-budak ujian kan terkadang tak tidur malam. Ngapal, kenapa? Supaya besok baca nyamuk soal. Jadi kan tidak lama lagi seminggu ini kan jadwal budak ujian. Wallahu ta'ala alam. Jadi begitulah kurang lebih. Kalau memang kita diuji, selain mengucapkan innalillah, mungkin tidak ada salahnya kita mengucapkan alhamdulillah. Berarti ujian kita sedang beriman dan ujian kita sesuai dengan iman kita itu sendiri. Wallahu a'lam. Terakhir kalau pun ada. Silakan. Oh. Ya. Tapi secara hukum itu di atas masih baik. Jadi semuanya melakukan perzinahan itu gagal sih, cabut lalu diasingkan sama saya. Yang suami istri itu kan katanya dirajam. Pertanyaan itu, kenapa hukuman yang suami istri itu lebih berat daripada hukuman yang gadis? Baik, begini Pak. Di dalam hukum Islam, perzinahan diancam dengan hukuman berat karena perzinahan adalah dosa besar. Bagi yang belum pernah menikah, masih bujang dan gadis melakukan perzinahan, maka dicambuk 100 kali cambukan dan diasingkan, diusir dari kampung halaman minimal setahun, tidak boleh balik. Ngaku merusak nama baik kampung. Itu kalau bujang dan gadis. Tapi kalau yang berzina itu pernah menikah, maka dia ini hukumannya dirajam, dibenam setengah badan, dilempar pakai batu sampai mati. Ya, sampai mati.
Dan hukum itu terjadi apabila hukum di negeri kita, hukum Islam yang diterapkan. Hukum Islam. Kalau di negeri kita sekarang ini, nak kita mak itu ke wong tidak baca apa? Kita kena ham. Ya, kita kena ham. Tapi kalau dihukum di mana Al-Quran dan Sunnah dijadikan pedoman, jadikan undang-undang, memang itulah yang diperintahkan oleh Allah, hukumannya dirajam sampai mati. Lalu kenapa orang yang sudah menikah hukumannya lebih berat dibandingkan yang masih bujang gadis? Jawabannya, dia sudah menikah, sudah tahu bagaimana rasanya. Seharusnya dia lebih sadar diri. Lebih sadar diri bahwa begini rasanya menikah. Kalau sudah tahu begitu rasanya menikah, tidak tahan kamu ditinggal suami, ditinggal istri, misalnya menikah lagi. Kan Pak, menikah itu tidak susah ya. Datangkan 2 orang saksi, lalu datangkan wali wanita, siapkan maharnya. Aku pula yang baca baju mahar. Cincin terbuat dari dari besi menjadilah, terbuat dari perak menjadi orang 1.000 lah misalnya. Jadi yang penting halal baik dibandingkan kita melakukan perzinahan. Kalau bujang gadis, Pak, kenapa? Karena mereka tuh lebih banyak perasaan penasaran. Mana ya rasanya? Penasaran. Dan dari situ Allah Ta'ala mengatakan sudah, karena memang dia bujang gadis, mungkin penasaran yang lebih besar, maka sudah, kalau memang terjadi itu na'udzubillah, maka hukumannya dicambuk 100 kali lalu diasingkan selama minimal 1 tahun. Tapi kalau yang sudah menikah, sudah tahu rasanya, kalau memang kamu tidak tahan dewean, menikah. Misalnya dudong sama jando misalnya. Ya, misalnya tidak tahan, aku kepengen, sudah menikah saja. Menikah itu bukannya susah, macamnya kita tak pergi haji, daftar 20 tahun baru berangkat. Bukan itu, menikah itu hari ini kita, kalau hari ini baca kita menikah. Yang penting syarat-syaratnya terpenuhi, ada pasangannya, ada walinya, ada maharnya, dan ijab kabulnya selesai. Mudahnya. Misalnya aku yang nak menikah sekarang, sebelum kita balik baca sah pernikahan. Siapa yang nak nikah sekarang? Tak kata mahal ini, ambil cincin ambil di mahal untuk dia besar. Bila perlu. Jadi paling 5 menit saya terima nikahnya bulan dengan mas terus selesai. Jadilah pernikahan. Dan apa yang terjadi setelah pernikahan jadi ibadah. Kalau perzinahan, ya apa yang terjadi setelah itu maka semuanya dosa. Anak yang dilahirkan pun akan berdampak dengan hasil perzinahan yang kita lakukan. Nauzubillah. Jadi begitulah hikmahnya. Allah Ta'ala memberatkan hukuman bagi orang-orang yang pernah menikah, dirajam sampai mati, karena seharusnya dia sudah tahu bagaimana rasanya, tak perlu penasaran lagi. Kalau memang dia mau tinggal menikah saja. Kalau anak-anak bujang gadis yang belum pernah menikah, mungkin perasaan penasarannya lebih besar daripada yang sudah pernah menikah. Allah Ta'ala jadilah dulu ya, jam 6 masuk isya dari tadi. Itu saja mungkin yang saya sampaikan sejenak. Mari kita mengangkat tangan bermunajat kepada Allah Ta'ala. Mudah-mudahan apa yang kita niatkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala berkenan untuk mengijabah semua doa kita. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anta ya ghaffar, Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa takhashshu'ana wa ta'abbudana wa qira'atana wa tammin taqsirana ya Allah ya Allah ya Rabbana ya Rabbal alamin. ربنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه واجعلنا من الراشدين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semuanya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.